Yang keenam, kita harus mengerti bahwa ditemukan oleh Howard Gardner tahun 1970-an melalui sebuah buku yang disebut sebagai Multiple Intelligences. Ya. Jadi ada 8 kecerdasan majemuk. Gitu. Dan setiap orang ini punya kecerdasan yang berbeda-beda dengan orang lain. Ya. Kalimat yang terkenal dari buku ini adalah, kalau kamu menilai seekor ikan dari cara dia memanjat pohon, kamu keliru gitu. Karena setiap hewan punya keterampilannya sendiri-sendiri. Dan setiap orang punya bakat dan talentanya masing-masing. Apa yang Anda ketahui tentang 8 kecerdasan majemuk ini? Ya, yuk kita bahas sama-sama sambil kita berpikir saya itu ada di mana, gitu. Sehingga profesinya bisa disesuaikan dengan siapa diri kita. Yang pertama adalah orang yang cerdas secara sosial, social smart. Ini orang kalau dia nongkrong ya dengan orang-orang itu bisa berjam-jam ngobrol tuh apa saja tuh bisa gitu. Ini orang kalau ngobrol dengan orang yang belum dia kenal tuh santuy aja gitu. Lemes aja dia gitu ya, ngobrol tuh bisa. Hebat banget ini orang-orang yang social skill-nya luar biasa gitu. Ya, dia bisa jadi seorang pembawa talk show, mungkin dia bisa jadi seorang public relation, dia bisa jadi seorang sales representative, pokoknya orang-orang yang memang pekerjaannya akan ketemu dengan orang gitu, karena dia bukan beban gitu. Ini benar-benar people smart. Yang kedua adalah self smart. Ya. Self smart, kecerdasan diri. Jadi self smart ini dia dapat energinya dari keheningan, gitu, dari menyendiri. Gitu. Ya. Orang-orang seperti ini bisa dapat inspirasi dari kesendiriannya. Jadi dia menulis, ya, dia membuat puisi. Jadi orang-orang ini kelihatan sangat hebat di tulisannya. Tapi kalau melihat orangnya, mungkin kita bisa kaget gitu ya. Beda banget gitu. Nah inilah orang-orang yang mampu mengungkapkan dirinya ketika dia justru malah menyendiri. Gitu. Ketika dia menghasilkan, ketika justru dia malah diberi ruang untuk menyendiri. Self-smart, itu yang kedua. Yang ketiga, orang-orang yang diberi talenta kemampuan linguistik atau kemampuan bahasa. Ya. Ini orang-orang ini tidak perlu kursus. Tidak perlu kursus bahasa gitu. Dia dengar di YouTube aja, dia coba-coba, dia bisa sendiri gitu. Ini orang-orang hebat karena bakatnya adalah bakat bahasa. Ada orang yang bakatnya alam, nature. Ya. Jadi seorang tour guide, fotografer, dia cinta dengan alam, dia naik gunung, ya. Dia mungkin bergabung dengan LSM atau non-profit organization yang melindungi alam, binatang dan lain sebagainya. Yang kelima, kecerdasan logika atau matematika. Ini bukan gua banget ya. Keenam, kecerdasan atletik, olahragawan atau jadi instruktur fitness ya dan lain sebagainya. Ketujuh, kecerdasan musik. Kedelapan, visual spasial. Jadi dia mampu untuk menuangkan konsep 3D dalam sebuah lukisan. Kemampuan melihat ruang dari berbagai dimensi. Pelukis atau seorang visual smart atau picture smart. So, ada 8 kecerdasan majemuk. Di manakah kita berada? Di manakah saya berada dari 8 kecerdasan majemuk ini? Kalau kita tahu di mana kita berada, kita bisa meniti karir di situ. Gitu ya. Sekarang kan zamannya sudah berbeda nih. Begitu kita tahu kita kuat di mana, maka pendidikan kita ya harus berada tidak jauh dari bakatnya itu. Gitu ya. Oke, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah temukan talentamu. Temukan talentamu. Bakatmu di mana? Kita percaya bahwa setiap orang itu diciptakan oleh Tuhan yang maha sempurna, itu dengan satu tujuan yang mulia. Ya. Karena Tuhan sempurna, pasti sebelum dia menciptakan satu produk ya, ciptaannya, kan pasti dia sudah memikirkan jauh-jauh sebelumnya kan, manfaat dari produk ini kan, sebelum
dibuat begitu. Nah, jadi semua yang diciptakannya itu bermanfaat gitu. Dan itu punya kelebihannya masing-masing. Dan yang hebat dari Tuhan adalah Dia menciptakan dunia ini dalam bentuk raw potential, potensi yang mentah gitu ya. Dan Dia membuat manusia sebagai makhluk tertinggi dari semua ciptaannya untuk menguasai bumi ini dan memberikan pada mereka hikmat dan kecerdasan gitu. Sehingga ada semacam kerjasama gitu dengan Tuhan untuk melanjutkan ciptaan Tuhan hingga tuntas, hingga selesai. Gitu, ya. Contohnya, kalau kita lihat Tuhan membuat domba dan bulunya yang lebat, dari situ timbul kain atau pakaian, ya, baju. Tuhan membuat tumbuh-tumbuhan yang hijau beraneka ragam, dari situ muncul suplemen herbal misalnya. Ya, Tuhan membuat pantai yang sangat indah, dari situ muncul resort, penginapan, restoran, dan lain sebagainya. Ya. Jadi ada semacam kerjasama gitu dengan Tuhan. Nah, semua ciptaannya bermanfaat. Ya, contohnya semua barang-barang yang ada di tempat kerja saya ini bermanfaat. Karena kalau tidak bermanfaat itu akan dibuang. Gitu. Dia tidak akan ada di sini. Gitu. Ya. Jadi kenyataan bahwa kita ada di dunia ini berarti kita punya manfaat gitu. Kita adalah solusi pada problem yang. Jadi kita harus tahu bahwa kita itu punya bakat. Kita itu punya talenta. Bakat dan talenta saya belum tentu bakat dan talentamu. Karena setiap orang berbeda. Nah, bagaimana caranya kita bisa menemukan bakat atau talenta diri kita? Sehingga memanfaatkannya dengan baik untuk kemajuan diri kita dan kemajuan orang lain. Ya, ini topik yang menarik ya. Dan bisa jadi agak panjang untuk dibahas. How to find your passion. Tapi minimal ada 4 E yang bisa kita renungkan untuk menemukan di mana bakat kita. Ya. Yang pertama itu pekerjaan itu hendaknya menjadi mudah, gitu. Easy. Ya, ketika orang lain merasa ini kok sulit sekali, kita lakukan sebentar aja langsung selesai gitu. Easy dan hasilnya excellent. Ya, easy, hasilnya excellent. Kalau saya disuruh ngedit video ini, mungkin bisa, tapi bisa seharian gitu. Begitu kasih ke anak saya, 5 menit selesai gitu ya. Jadi, buat dia gampang, berarti itu dia berbakat di situ. Dan hasilnya memuaskan. Yang ketiga adalah earn. Earn itu akhirnya artinya dia mendapat uang. Pekerjaan yang dia lakukan itu sudah mudah, hasilnya bagus pula, dan dibayar. Keren banget ya. Kalau kita melihat tokoh-tokoh internasionalnya seperti Madonna ya, atau Maradona atau yang lain-lain, itu kan mereka dibayar untuk mengerjakan hal-hal yang mereka suka gitu. Itu kan amazing banget gitu ya. Dan ketika kita suka dengan pekerjaan itu kan waktu terasa begitu cepat gitu. Dan kita ada dorongan untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya. We want to be more and more excellent di bidang itu gitu. Ya. Jadi ada satu dorongan untuk jadi the best or the rest. Ya. Kita jadi yang terbaik, tapi tidak mau jadi rata-rata. Gitu. Ada sebuah dorongan internal motivation untuk nge-push kita, mendorong kita jadi terbaik di bidang kita masing-masing. Gitu, ya. Nah, jadi easy, excellent, earn. Tapi faktor keempat ini sangat penting. Kalau faktor keempat ini nggak ada, maka easy, excellent, earn ini juga percuma. Apa itu? Enjoy. Kita harus enjoy menikmati pekerjaan tersebut. Ya, ada satu buku yang berjudul Flow yang ditulis oleh Mihai Csikszentmihalyi yang mengatakan ketika orang asik gitu ya, masuk banget dengan pekerjaannya, everything is flowing katanya gitu. Ya, bom meledak itu dia nggak sadar gitu karena dia benar-benar sudah masuk dalam
dalam satu konsentrasi yang luar biasa gitu ya. Jadi apakah kita menikmati pekerjaan kita? Karena kalau kita menikmatinya, waktu terasa begitu cepat dan kita puas, kita happy banget dengan hasilnya. So itu yang ketujuh, temukan bakatmu, temukan talentamu. Cari, gitu. Pasti ada. Gitu ya. Coba berbagai hal gitu. Kalau kita percaya bahwa kita berjodoh dengan lawan jenis, dengan pasangan, kita pun berjodoh dengan sebuah pekerjaan. Ada sebuah industri, sebuah karir yang memang dirancang untuk kita. Gitu. Ada. Gitu. Ibaratnya itu kalau kita tuh binatang, kita tuh binatang apa? Kita tuh binatang rumah, seperti anjing dan kucing. Binatang hutan, seperti singa, macan tutul, ular, dan lain sebagainya. Binatang air, ikan, atau binatang udara, burung. Kita tuh yang mana gitu? Ya. Kalau kita nanti meninggal dan dikubur, kita tuh mau dikubur di kafling apa gitu? Apakah di kafling pebisnis, di kafling politikus, di kafling jurnalis, di kafling pembicara motivasi, di kafling guru, di kafling bahasa, di kafling mana gitu? Ya. Jadi kita harus hidup sesuai dengan bakat dan talenta kita. Dengan demikian kita baru bisa benar-benar memberi kontribusi yang baik. Ya. John Maxwell pernah mengatakan ada 2 hari yang penting dalam hidup kita. Pertama, hari ketika kita dilahirkan, dan kedua, hari ketika kita tahu mengapa kita dilahirkan. Hari ketika kita menemukan apa bakat kita. Dan saya termasuk orang yang cukup beruntung. Karena saya menemukan bakat saya ketika saya masih relatif muda. Saya tuh suka ngajar, suka ngobrol, suka ngomong. Jadi saya jadi cocok kalau saya menjadi seorang pembicara. Gitu ya. Oke, itu yang ketujuh. Sekarang yang ke-8. 8 dan 9 ada hubungannya dengan empati, membangun relasi, koneksi dengan orang lain. Ya. Yang ke-8 adalah membangun hubungan dengan orang lain dengan mengutip bukunya Tim Sanders yang berjudul L Factor atau Likability Factor. Jadi Tim Sanders menulis ada 4 faktor yang membuat orang lain suka dengan kita. Gitu, ya. Jadi orang yang cerdas emosi kan cerdas mengelola diri, mengenal diri, tapi juga diterima oleh orang lain kan. Ya. Kalau cuma mengelola diri doang, tapi dia nggak bisa masuk, nggak bisa connect dengan orang lain kan percuma. Nah jadi apa saja nih faktor-faktor yang membuat diri kita disukai oleh orang lain? Oke, yang pertama adalah kemampuan untuk friendliness katanya. Kemampuan untuk apa ya? Membuat diri kita tuh disukai gitu. Ya, kita senyum, ya, kita ceria gitu ya. Kita packagingnya ini kita buat menarik gitu ya. Ya, kita mungkin communication skill kita juga bagus gitu ya. Pilihan katanya juga itu menarik gitu ya. Membuat orang merasa tenang gitu ya. Kita fokus ke orang lain. Ya. Kan ada ya orang yang kalau ngomong itu negatif gitu. Sehingga kesannya waduh itu orang negatif banget ya. Nah, orang yang aware, yang ngeh dengan kecerdasan sosial ini hati-hati gitu supaya tidak dipandang oleh orang sebagai orang yang bawaannya negatif gitu. Ya. Dan ini termasuk keterbukaan gitu. Jadi yang pertama friendliness, kemampuan kita untuk ramah, diterima, disukai oleh orang. Dari bahasa Cina mengatakan orang yang tidak bisa tersenyum nggak boleh buka toko katanya. Ya, karena orang itu yang pertama-tama dilihat itu kan senyumnya dulu gitu. Ya. Kalau Anda bertemu dengan orang lain dan orang tidak tersenyum kepada Anda, kan pasti Anda sepertinya tuh something wrong with me atau something wrong with him, dan seperti itu ya. Jadi kemampuan diri kita untuk disukai oleh orang lain melalui perilaku yang disebut sebagai friendliness atau keramahan. Yang kedua, connection. Connection itu nyambung gitu. Ya, saya ingat pengalamannya Hermawan Kertajaya nih. Di suatu hari saya ikut trainingnya beliau
Dan beliau cerita, waktu itu dia ketemu sama satu wanita yang cukup cantik, ya, dan dia ngobrol dengan PDKT dengan wanita ini. Tapi apa yang terjadi? 3 atau 4 menit ada krik krik krik, nggak nyambung gitu, ya. Jadi nggak bisa TikTok gitu, nggak connect gitu, ya. Nggak seru akhirnya. Ya. Hubungan itu kan bukan hanya hubungan secara fisik, tapi kan hubungan secara emosi, ya. Ada sebuah kedekatan batin dari obrolan itu, gitu. Kalau nggak nyambung kan susah, gitu ya. Jadi kemampuan yang kedua ini adalah kemampuan untuk nimpalin pembicaraannya orang. Nah, kalau wawasan kita sempit, agak susah nih untuk nimpalin, ya. Misalnya kalau dia hobinya main golf, golf itu apa gitu. Tentu saja akan susah sekali, ya. Tapi minimal kita bisa nimpalin gitu. Nah, orang yang paling jago nimpalin itu kan Oprah Winfrey, ya. The Queen of Talk Show, ya. Dia tuh bisa, entah kenapa tuh bisa nanya tuh pertanyaan-pertanyaan yang tajam, yang benar-benar tidak terpikirkan gitu. Jadi benar-benar the power of connection itu yang luar biasa. Ya. Jadi pertama, bisakah kita membuat diri kita disukai oleh orang lain? Perhatikan packagingnya juga menarik. Yang kedua, kemampuan ngobrol untuk bisa nyambung, relate dengan orang lain. Ya. Dan orang jadi senang ngobrol dengan kita gitu. Ya. Seperti suatu puisi yang mengatakan orang akan lupa apa yang kamu katakan, ya, tapi orang tidak akan lupa bagaimana kamu memperlakukan mereka. Maya Angelou mengatakan seperti itu. Jadi kemampuan untuk connect dengan orang lain. Yang ketiga, kemampuan untuk membaca bahasa tubuh orang, kemampuan untuk berempati, ya, kemampuan untuk mau memakai sepatunya gitu, to put your position in his shoes, gitu ya. Kan ada satu ungkapan mengatakan, jangan dulu menghakimi saya sebelum kamu berjalan beberapa kilo dengan saya, ya. Sebelum kamu mendengar cerita saya secara lengkap, please don't judge me. Jadi yang keempat ini adalah kemampuan berempati, gitu, kemampuan untuk bisa menyesuaikan ekspresi wajah, bahasa tubuh dengan pesan yang orang itu sampaikan. Dan kemampuan untuk melihat orang ini sebenarnya tertarik atau tidak, gitu. Orang ini mau cepat-cepat, buru-buru, atau orang ini ada waktu, gitu. Itu bisa kita baca dari bahasa tubuhnya. Nah, kalau misalnya kita tidak mengerti bahasa tubuh orang, ya, orang sudah begini, kita masih locos terus. Ya. They just being polite, gitu. Orang itu kan cuma sopan doang sebenarnya, tapi dia nunggu kapan kita titik untuk mengatakan bahwa saya tidak tertarik, begitu. Ini dia kemampuan untuk menyesuaikan bahasa tubuh kita dan kemampuan untuk membaca bahasa tubuh orang lain, gitu ya. Kemampuan untuk menyesuaikan bahasa tubuh kita dengan bahasa tubuh orang dan intonasi orang, itu namanya mirroring. Tapi kita tidak bahas itu di sini. Nah, ini adalah kita bisa meniru Mother Teresa, ya. Mother Teresa itu kalau bantu orang, dia nggak cuma bagi-bagi nasi bungkus terus pulang. Dia bagi-bagi nasi bungkus dan dia duduk dan ngobrol dan mendengarkan mereka. Itulah kemampuan untuk berempati. Dan yang keempat, kemampuan untuk tampil apa adanya, to be authentic, ya. To be authentic. Dalam bahasa Inggris, my life is an open book, katanya. Hidup saya itu seperti buku yang terbuka. Anda tidak akan menemukan ada udang di balik kue tiaw, ada udang di balik batu. Tidak ada agenda tersembunyi. Saya apa adanya, saya tulus, saya polos, gitu. Ya. Dan orang bisa menangkap, gitu, kalau kita punya makna terselubung, kalau kita punya maksud-maksud khusus. Kalaupun orang tidak bisa menangkap, pasti orang akan kapok, gitu. Ya, kalau kita tidak benar-benar tampil tulus apa adanya. Ya. Oke, berarti ada 4 kecerdasan untuk disukai oleh orang lain yang Tim Sanders sebut sebagai the likability factor. Ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus ingat ini. Ya. Saya mau disukai oleh orang lain. Tapi pertama-tama kita harus menyukai dulu diri kita sendiri.
Kita harus jatuh cinta dulu pada diri kita sendiri, baru kemudian rasa cinta itu akan menular ke orang lain. Nah, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus ingat prinsipnya nih teman-teman. Jadi seperti jungklak gitu ya. Kalau saya terlalu mementingkan kenyamanan saya, happiness saya, ya, maka saya akan sangat diuntungkan dan orang lain akan dirugikan gitu. Kalau saya terlalu mengutamakan kenyamanan dan kebahagiaan saya, gitu, orang lain akan dirugikan, win lose. Tapi dalam hubungan ketika kita terlalu mendahulukan orang lain, terlalu banyak mengalah, orang lain diuntungkan dan kita tidak, kita dirugikan. Ketika orang lain lebih diuntungkan, ya, kita terlalu banyak mengalah supaya dia menang, hasilnya adalah dia win, kita lose gitu. Maka hubungan yang tepat dengan orang lain adalah win-win gitu. Jadi sama-sama ada take and give-nya gitu, sama-sama ada mengalahnya, kapan mengalah, kapan menang gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang ke-9. Yang ke-9, kita mengerti bahwa setiap orang itu butuh pendekatan yang berbeda-beda. Ini dari Gary Chapman yang bukunya adalah 5 bahasa cinta. Ya. Kita tidak bahas di sini, tapi minimal 5 bahasa cinta itu apa? Yang pertama, ada orang yang kepingin mendengar, verbal. Gitu, ya. Ini istri saya banget ini. Peneguhan, ya. Dia kepingin sekali mendengar saya mengatakan I love you gitu. Yang kedua adalah gift, tangible. Ya, ada orang yang suka dengan pemberian, hadiah. Yang ketiga adalah touch, fisik. Ada orang yang senang mendapatkan sentuhan. Itu tanda kepedulian. Yang keempat adalah kehadiran, presence. Jadi kalau suami ngajak istri makan, dan suami bahasa cintanya adalah kebersamaan, yang penting buat dia itu bukan makannya gitu, tapi kebersamaannya gitu. Kadang-kadang nggak harus ngapa-ngapain, ya udah nongkrong aja, menghabiskan waktu berdua. Itu aja sudah menjadi satu hal yang berharga buat dia ya, kebersamaan. Dan yang kelima adalah bantuan atau service. Ya. Ketika kita punya inisiatif mau membantu, pasangan kita akan sangat menikmati mengerjakan tugas-tugas rumah tangga bersama-sama. Dan yang terakhir, kita harus bisa mengubah kelemahan kita menjadi kekuatan. Mengubah kelemahan menjadi sebuah kekuatan. Kita harus menemukan daya tarik kita, dan dari daya tarik itu, kita akan bisa meningkatkan diri kita. Ya. Contohnya, Jessica Cox. Jessica Cox ini adalah seorang wanita, dan dia lahir tanpa tangan. Dan dia menjadi seorang pilot yang membawa pesawat komersil. Pesawat itu tidak didesain untuk ukuran orang disable, tapi ini pesawat komersil beneran gitu. Dan dia bisa menerbangkan pesawat itu, dan dia punya sertifikat sebagai seorang pilot. Dan dia adalah seorang pembicara motivasi. Jessica Cox, wanita tanpa tangan. Nick Vujicic, pembicara motivasi dari Australia. Nick Vujicic. Dia juga luar biasa, tanpa tangan, tanpa kaki, tapi dia menginspirasi banyak orang. Dia punya istri yang cantik dan dia punya anak-anak yang sehat. Nick Vujicic luar biasa. Kalau di Indonesia kita punya banyak sekali contoh-contoh yang luar biasa. Misalnya Sukyatno Nugroho. Dia punya Esteller 77. Dia ini pendidikannya rendah, boleh dibilang rendah ya, SMP. Dan dia berjualan di pinggir jalan gitu, sebagai pedagang asongan. Salah satu hal yang membuat hidupnya berubah adalah keberuntungan istrinya. Jadi ibu mertuanya itu pintar sekali bikin esteller. Dan dia belajar dari ibu mertuanya dan dia mendapatkan resep dari dia. Dari sana dia mulai jadi pedagang asongan, berjualan esteller di pinggir jalan. Dan dia mengatakan dia berapa kali dikejar-kejar sama petugas. Dan dia harus lari begitu. Tapi kelemahannya ini, sebagai orang yang katakanlah kurang berpendidikan, dia tutupi dengan kegigihan, kedisiplinannya, tebal mukanya untuk berjualan dan akhirnya dia sukses. Yang terakhir, proses penerimaan diri yang luar biasa adalah Tukul Arwana. Tukul itu kan
punya latar belakang yang sangat menarik ya. Dia pernah jadi supir, bahkan supir pribadi, supir angkot, ya. Dan dia pernah juga jadi kondektur Metro Mini, ya. Dan ketika dia mengejar impiannya menjadi seorang artis gitu ya, jadi seorang pelawak, dia mengakui bahwa dia banyak dibantu oleh teman-temannya. Dia tuh hidup dari satu hutang ke hutang yang lain, gali lubang tutup lubang, ya. Dan dia percaya dengan dirinya. Mungkinkah seorang Tukul Arwana harus mengatasi dialog internal yang negatif ya, yang mungkin mengatakan mana ada gitu seorang komikus atau seorang artis yang kulitnya ireng dan wajahnya tidak tampan, kan begitu ya. Tapi Tukul melawan gitu, tidak terima gitu dengan dialog-dialog internal yang negatif. Ya. Salah satu karir yang menjadi batu loncatan bagi seorang Tukul adalah ketika dia diundang Joshua sebagai figur di lagunya itu yang diobo-obo gitu ya. Dan Tukul mengatakan dia cukup sakit hati dari video klip itu karena dia harus jadi bulan-bulanan anak-anak ya, dia didorong, dia jatuh, dia ditendang, dia diguyur, dia dicemooh gitu ya. Benar-benar diobo-obo gitu. Dia merasa dia benar-benar terpukul gitu ya, gengsi banget gitu ya. Tapi dia lakoni, dan dari situ mulai orang mengenal seorang Tukul Arwana. Tukul Arwana dan Sukyatno Nugroho dan Nick Vujicic dan Jessica Cox adalah satu kesaksian buat kita semua bahwa ketika orang menemukan kelemahannya, dia bisa mengubah kelemahannya itu menjadi kekuatan. Ketika orang pertama-tama mengeksplor dirinya sendiri, menemukan bakat dan talenta yang terselubung, dan dia menemukan apa bakatnya, apa talentanya, dia bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat untuk orang lain. Hanya kadang-kadang pertanyaannya, mau nggak nih kita mengeksplor diri kita sendiri? Mau nggak kita belajar tentang diri kita sendiri gitu, dan menemukan hal-hal apa yang kita benar-benar kuat di situ dan berkarir di situ, dan membangun harga diri dari fondasi yang memang cocok untuk kita, tanpa melihat dan membandingkan dengan orang lain. So teman-teman, itulah dia 10 kecerdasan emosi yang kita bisa pelajari dari kelas inspirasi kita hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita ulang. Ya, apa sajakah itu? Emotional intelligence is all about mengetahui diri kita, menyadarinya, mengenal diri kita langkah kedua, dan langkah ketiga menerima diri kita dan mengubah kekurangan menjadi kekuatan. Yang pertama, tingkatkan harga diri. Yang kedua, jadilah pemenang dari konflik yang terjadi di dalam diri kita antara neocortex dan reptilian brain. Yang ketiga, kenali perasaan Anda. Ya, ketahuilah bahwa perasaan adalah sebuah perintah alami dari tubuh for us to do something. Jangan dikuasai oleh perasaan. Yang keempat, kita tahu mana hot button kita, mana cool button kita. Yang kelima, mengenal saya ini kepribadiannya seperti apa. Yang kelima, yang keempat, tombol emosi. Yang kelima, tipe kepribadian. Yang keenam, mengetahui multiple intelligence. Yang ketujuh, temukan bakat kita. Ada 4E di situ. Yang kedelapan, kita bisa connect dengan orang lain. Ya, likability factor. Ada 4 faktor yang membuat orang lain suka dengan kita. Yang kesembilan, bahasa cinta. Kita tidak perlu panjang lebar di situ, karena itu nanti lebih ke membangun kiat-kiat sukses dengan pasangan dan keluarga. Dan yang ke-10, temukan daya tarik kita, jatuh cinta pada diri kita, ya, sebelum kita jatuh cinta pada orang lain. Temukan keunikan kita, yakinlah bahwa Tuhan tidak salah menciptakan kita. Kita dilengkapi dengan bakat, talenta yang luar biasa, pikiran yang luar biasa. Temukan itu dan bangun prestasi dan kesuksesan kita dari sana. Terima kasih sudah mengikuti
sesi kita hari ini. Saya akan akhiri, sampai jumpa di modul kita yang